Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Prayan TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan Baraya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita sudah menginjak 18 Ramadan. Sudah lewat dari setengah bulan suci Ramadan. Tetapi seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif untuk menemani waktu Baraya nih yang sedang berada di rumah sebelum berbuka puasa. Di edisi hari ini di Selasa 18 Maret 2025 ada informasi yang mungkin Baraya juga sangat membutuhkannya, terutama ini di halaman utama terkait harga cabai domba yang tembus sampai 140 kg per kilogram ya. Saya bacakan informasinya. Di sini dari Ciamis. 2 pekan jelang Lebaran, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok termasuk sayur di pasar tradisional Kabupaten Ciamis mulai merangkak naik. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya permintaan, sementara pasokan dari petani itu terbatas akibatnya cuaca buruk. Dan di Pasar Manis Ciamis ini harga sejumlah komoditas sayuran terus melonjak. Kenaikan harga ini bahkan mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya, hingga membuat para pembeli harus berpikir ulang untuk membeli sayur mayur tersebut ya. Berdasarkan dari pantauan, harga cabai rawit domba yang sebelumnya 90.000 per kilogram kini melonjak hingga 120.000. Ada juga yang bahkan sampai mencapai 140.000. Kemudian harga cabai rawit sebelumnya 50.000 sekarang sudah sampai 70.000 per kilogram. Di sini juga ada pada bawang merah yang naik dari harga 30.000 menjadi 40.000 per kilogram untuk yang biasa, sedangkan untuk yang bagus itu bisa mencapai 50.000 per kilogram. Nah Baraya, dari informasi yang barusan memang menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, apalagi sekarang sudah masuk 2 pekan ya sebelum Hari Raya, untuk pasokan yang memang di pasaran hari ini, khususnya informasi dari Ciamis, itu sedang terbatas, permintaan tinggi tapi suplai dari petani itu sedikit gitu, sehingga yang menjadi salah satu faktor kenaikan harga pasokan dari sayur mayur ini melonjak naik. Tadi dari harga cabai yang 90.000 itu sampai melonjak naik ke harga 140.000 per kilogram. Nah tentunya ini menjadi salah satu hal yang membuat kita menjadi berpikir ulang apakah kita akan membeli atau tidak. Dalam hal ini mudah-mudahan dalam kurun waktu menjelang 2 minggu sebelum Lebaran ini kita bisa mendapatkan pasokan bahan pokok ya di pasaran ini meningkat gitu, sehingga ketika permintaan naik stok juga meningkat gitu. Jangan sampai permintaan naik, stok dari petani sedikit, ke kitanya juga akan berpikir ulang apakah kita akan membeli atau tidak, sedangkan di bulan suci Ramadan kebutuhan untuk berbuka puasa dan sahur itu tentu harus terpenuhi gitu Baraya. Baik, kita lanjut Baraya ke informasi di wilayah Kota Tasikmalaya nih. Dari Wali Kota Tasikmalaya, Firman Al-Farizi, di sini ada informasi bahwa tahun pertama Firman fokus tuntaskan 3 isu utama katanya. Kita bacakan, Wali Kota Tasikmalaya Firman Al-Farizi Ramadan menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terkait ancaman dari di tengah cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi, dan pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan himbauan kepada kita ya Baraya. Kemudian dalam hal ini juga pemerintah Kota Tasikmalaya katanya dalam situasi dari singgah bencana ke tanggap bencana. Pada kesempatan ini juga Pak Firman mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan Firman juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu siaga dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir dan longsor. Nah Baraya, dari informasi yang barusan kita dengar, memang untuk cuaca ekstrim entah di Kota Tasik atau wilayah Priangan Timur itu sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Bahkan di beberapa episode sebelumnya kita pernah membahas terkait beberapa bencana alam yang terus terjadi, dari mulai longsor dan banjir yang sedang marak terjadi di beberapa wilayah di Priangan Timur gitu, sampai menyebabkan beberapa tempat mengalami kerusakan. Tentunya juga ini berdampak terhadap kerugian. Dari Pak Firman sendiri di sini menyebutkan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya
supaya bisa lebih berhati-hati, siap siaga dalam menghadapi bencana gitu. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu kiranya kemungkinan hal yang besar akan terjadi, kita siaga terlebih dahulu gitu, supaya nanti untuk beberapa hal lainnya itu mungkin dari pemerintah juga, dari BPBD itu bisa ikut tanggap ya terkait bencana yang ada khususnya untuk banjir gitu. Karena memang Pak Piman juga di sini menyampaikan akan fokus pada isu utama, salah satunya banjir sebagai bencana alam yang hari ini sedang marak terjadi ya Baraya. Baik, kita lanjut Baraya di informasi berikutnya. Di sini ada informasi dari wilayah Ciamis. Nah, ini terkait zakat fitrah nih Baraya, pernah kami bahas di episode sebelumnya. Kalau untuk Kota Tasik itu di harga 25.000 ya kalau tidak salah, nanti Baraya bisa cek. Nah, untuk di Ciamis sendiri, untuk zakat fitrah 1446 Hijriah di Ciamis ditetapkan pada harga 37.500 per jiwa. Memang ada beberapa perbedaan ya Baraya dari beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan. Nah, Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kabupaten Ciamis telah menetapkan besaran pembayaran zakat fitrah 1446 Hijriah sebesar 2,5 kg beras atau mencapai 37.500 per orang. Di sini disampaikan bahwa besaran tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh Baznas Ciamis, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Ciamis, Kementerian Agama Ciamis, serta dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Nilai zakat fitrah di tahun ini pada tahun 2025 di Kabupaten Ciamis sesuai dengan keputusan. Dan hasil dari rapat tersebut sesuai fatwa ulama yang besarnya jika dengan beras 2,5 kg atau senilai 37.500 per orang. Karena memang dari informasi yang pernah kami sampaikan dari beberapa wilayah ada perbedaan ya, meskipun 2,5 kg per orang, tapi ketika dinilaikan dalam rupiah itu ada sedikit perbedaan, seperti di Kota Tasik, kemudian Garut, Sumedang, dan Ciamis yang barusan sudah saya sampaikan itu sampai 37.500 gitu. Dan mudah-mudahan untuk perbedaan ya dari rupiah atau kisaran untuk zakat fitrah ini tidak menjadi suatu hal yang kontroversi, karena sudah ada keputusan nih dari rapat yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu. Karena memang kita sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, sudah 2 minggu lagi, jadi tentunya informasi ini sangat penting untuk Baraya ketahui. Baik Baraya, kita lanjut di informasi wilayah Kota Tasik. Di sini ada informasi terkait ketupat nih Baraya. Kalau di Jawa Barat itu biasanya hampir seluruh masyarakat Jawa Barat itu kalau mau menjelang Lebaran itu pasti selalu membuat makanan khas ya, salah satunya ketupat. Dan di informasi daerah Kota Tasik di sini ada terkait meski baru pertengahan bulan suci Ramadan, air Tanjung Kawalu sudah diserbu warga katanya. Kenapa nih ya bisa jadi bahan serbuan gitu? Kita bacakan. Bulan Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Kampung Air Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Setiap Ramadan, warga di kampung tersebut kebanjiran berkah dari penjualan air asin atau air Tanjung sebagai bahan pembuatan ketupat. Dan diyakini masyarakat ketika pembuatan ketupat menggunakan air Tanjung, ketupat yang dihasilkan rasanya akan lain dari ketupat pada umumnya. Dan di sini tekstur ketupat akan lebih kenyal dan lebih tahan lama, bahkan bisa tahan lama 5-7 hari. Sejak diinformasikan dari informasi tersebut nih, warga yang datang untuk membeli air Tanjung tak hanya dari Kota Tasikmalaya saja katanya. Banyak juga warga yang di luar Kota Tasik seperti Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar, bahkan ada juga dari Bandung ya, dan Garut serta beberapa kota lainnya. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan, kalau berbicara ketupat kita sudah tidak asing ya, karena memang salah satu makanan khas ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah dengan membuat ketupat. Dan memang ngobrolin soal ketupat nih Baraya, yang ketupat air Tanjung ini memang itu tidak asing, dan
orang juga kebanyakan sudah tahu rasa yang dihasilkan dari ketupat yang memakai atau menggunakan air Tanjung. Jadi memang ada suatu kepercayaan ketika memakai air Tanjung, ketupat yang dihasilkan akan terasa lebih kenyal serta akan lebih tahan lama. Saya juga pernah merasakan Baraya memang secara rasa itu berbeda daripada ketupat yang biasanya kita beli ya gitu. Dan dalam hal ini dari warna ketupatnya saja itu berbeda. Agak coklat ya, agak coklat gelap dari warnanya, kemudian rasanya lebih kenyal dan tentunya agak tahan lama ya, bisa sampai 1 pekan nih kalau misalkan Baraya menggunakan ketupat air Tanjung. Sesuai dengan namanya, air Tanjung, ketupat ini berada di daerah Kawalu, Kelurahan Tanjung. Nah, dari air Tanjung yang ada di daerah tersebut, Kawalu ini sampai diserbu oleh warga sejak awal bulan suci Ramadan. Karena memang katanya masyarakat di sana itu mulai ya menyetok gitu air Tanjung ini untuk membuat ketupat. Untuk yang membeli pun katanya bukan hanya dari masyarakat daerah kota Tasik saja. Di wilayah Priangan Timur bahkan sampai luar kota, dari Bandung pun ada yang sampai membeli ke daerah Kawalu. Karena memang rasanya yang khas gitu Baraya. Nah, untuk Baraya nanti kalau misalkan kelupaan nih, saya ingatkan di episode hari ini jangan lupa ya untuk segera menyiapkan nih hal-hal yang akan kita akan kita laksanakan di akhir bulan ini atau awal bulan depan untuk menyambut Hari Idul Fitri. Jangan lupa beli ketupat ya untuk yang biasa makan ketupat, karena katanya ya bukan lebaran kalau nggak ada ketupat gitu. Dan salah satunya nih di daerah Kawalu. Nah Baraya, mungkin itu saja untuk informasi hari ini. Selebihnya ketika Baraya tidak mendapatkan kelengkapan atau kejelasan informasi dari apa yang sudah kami sampaikan, nanti Baraya bisa langsung cek di YouTube Priangan TV, platform dan media sosial Kabar Priangan.com untuk mendapatkan informasi lainnya. Dan tetap pantengin kanal dan portal kita untuk tidak ketinggalan informasi yang menarik. Dan saya juga mau ingatkan nih ke Baraya yang mau ikutan 2 lomba untuk menyambut hari ulang tahun Kabar Priangan ke-26. Baraya bisa melihat ya di koran harian umum Kabar Priangan di halaman terakhir nih. Nah, ada sobekan yang ini, nanti Baraya bisa sobek dengan mengikuti tutorial yang ada di episode sebelumnya, pernah kami share gitu ya di YouTube Priangan TV. Dan untuk Baraya yang mau mengiklankan, membrandingkan produk atau eventnya, mau live streaming atau mau menggunakan layanan iklan, itu bisa nanti menghubungi nomor di bawah ini. Nah, mungkin Baraya itu saja yang bisa disampaikan. Nunwal kolami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.